Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve. Bagian 71. Makan siang bersama Kadayu. Selamat mendengarkan. Di jam 12 siang, mobil yang akan mengantar Kinar ke salah satu restoran untuk bertemu dengan Dayu pun sudah siap. Gadis itu berjalan memasuki mobil tersebut, dan setelahnya mobil pun mulai berjalan menuju lokasi yang dituju. Senyum ceria tersungging di bibirnya. Ia menundukkan kepala, memandangi cincin berlian yang melingkar di jari manisnya. Mengingat semua yang terjadi, hingga dia bisa duduk di bangku belakang sebuah mobil super mewah yang jangankan untuk menaikinya. Melihatnya langsung saja belum pernah. Gadis itu mengusap-usap permata di bagian atas cincin tersebut, seraya bergumam dalam hati. Mas Tara, terima kasih sudah membuat hidupku selayaknya ratu dalam dongeng masa kecilku. Kinara mengecup cincin itu, lalu menghela nafas kemudian menatap ke samping, memandangi rumah-rumah mewah yang ia lewati. Ayah, ibu, andai kalian masih ada di sini, kalian juga pasti bahagia memiliki menantu baik hati seperti Mas Tara. Sementara mobil terus berjalan keluar dari kompleks perumahan Ellie tersebut. Di sebuah restoran bintang 5, sang supir membukakan pintunya, di mana sudah ada sang manajer resto dan beberapa pelayan yang menyambutnya di pelataran. Selamat datang Nyonya Dewantara, sambutnya sambil membungkuk. Nyonya Dewantara. Namun ia tetap membalas hormat itu sembari tersenyum. Entahlah, baginya masih merasa canggung saja dengan julukan itu. Suatu kehormatan saya bisa melihat Anda, Nyonya. Anda benar-benar cantik. Kinar pun tersanjung. Terima kasih, Tuan. Selama beberapa hari tinggal di rumah utama itu, dia benar-benar banyak belajar dari Bu Betty untuk menjaga sikap dan perilakunya selayaknya seorang istri presdir, sehingga dia bisa mempraktekannya dengan sangat baik. Di dalam, teman Anda sudah datang, Nyonya. Benarkah? Iya, Nyonya, mari saya antar. Ajak sang manajer resto tersebut, Kinar pun mengikuti langkahnya di belakang. Hingga sampai pada ruang makan VVIP, di mana Dayu ada di sana. Kak Dayu. Wanita yang tengah menikmati hidangan pembuka pun tersenyum lebar lalu beranjak. Adikku sayang. Sini sini come to mommy. Merentangkan kedua tangannya, Kinar pun mendekat dengan cepat lalu memeluk Dayu. Oh, cantiknya kau sekarang, Kinar. Walaupun memang sudah cantik, namun sekarang kau jauh lebih sempurna. Benar-benar bak ratu. Wah, irinya aku. Kak Dayu ini berlebihan. Itu faktanya. Yuk duduk yuk, kita makan ini. Aku sudah makan banyak loh. Keduanya pun duduk berhadapan, sembari menikmati appetizer yang terhidang di hadapan mereka. Hingga tak lama, 2 orang pelayan masuk membawakan makanan utama untuk mereka, dengan dilayani langsung oleh sang manajer yang turut membantu menghidangkan makanan tersebut. Sungguh, Dayu benar-benar terengah-engah saat melihat perlakuan ini. Betapa dirinya dihormati sekali. Semua berkat Kinara sih. Belum lagi dengan semua makanan premium yang ada di hadapannya. Makanan ini dibuat khusus oleh kepala chef di sini, Nyonya. Khusus untuk Anda. Wah, sampaikan terima kasih kepada kepala chef tersebut, Tuan. Iya, Nyonya. Kalau begitu selamat menikmati hidangannya. Kami permisi. Ucapnya sambil membungkuk, lalu ia keluar. Wah, kau tahu, Kinar. Aku masih tidak percaya kalau temanku ini adalah istri dari seorang presdir Dewantara Group. Luar biasa. Aku pun baru tahu kalau dia itu presdir. Bisa saja bohongnya. Ya, Dayu masih saja tak percaya pengakuan Kinar yang selama ini memang tidak tahu bahwa Mas Taranya adalah Leonard. Aku tidak bohong, Kak Dayu, memang benar. Kinar memotong daging sapi wagyu di hadapannya. Bagaimana bisa kau tidak tahu? Aku penasaran. Mereka pun melanjutkan makan mereka sembari bercerita.
Kinar menceritakan semuanya dari awal pertemuan mereka hingga akhirnya dia tahu siapa suaminya. Di sana terlihat pandangan Nanar yang berubah jadi tatapan terharu. Dayu bahkan sampai menautkan ke 10 jari-jarinya sendiri lalu menempelkan di dadanya. Sweetnya. Aku pun tidak menyangka, Kak. Dia adalah orang hebat. Sebenarnya sampai detik ini pun aku masih merasa tidak pantas menjadi istrinya. Hei, kau tidak perlu rendah diri seperti itu. Tuan muda sangatlah mencintaimu. Terlihat saat dia menangis sembari menggendongmu di rumah sakit. Itu benar-benar momen romantis yang pernah kulihat. Apalagi saat tahu kau keguguran. Astaga, aku saja sampai merinding. Dia benar-benar suami yang sangat menyayangimu, Kinar. Tak henti-hentinya dia menangis. Kau itu beruntung. Dayu memegang tangan Kinara, sementara gadis itu tersenyum. Andaikan pria yang kucintai seperti itu. Faktanya tidak. Bertemu setelah sekian lama saja dia sama sekali tak menatapku. Dayu murung, sementara tangannya mengaduk-aduk minuman dengan sedotan. Sepertinya hanya aku yang menunggunya. Sia-sia sekali. Bertemu setelah sekian lama, kakak bertemu lagi dengan pria itu. Tunggu. Waktu itu aku bertemu pria itu di depan lift ruangan VVIP. Apa mungkin dia habis mengunjungimu? Mengunjungiku? Iya, soalnya hanya bangsalmu yang terpakai di ruang khusus itu. Kinar mengingat-ingat. Perasaan tidak ada pria lain yang masuk ke bangsalnya selain sekretaris Ivan. Setelah itu aku tidak lagi bertemu dengannya. Seperti apa ciri-cirinya? Soalnya yang diperbolehkan masuk ke kamarku hanya 2 pelayan wanita dan 1 pria. Dia sekretaris Ivan. Sekretaris siapa? Ia berharap telinganya tak salah menangkap nama yang disebut Kinar tadi. Sekretaris Ivan. Dia sekretaris pribadi suamiku. Orangnya sangat pendiam. Namun terlihat garang juga sih. Aku saja tidak berani bertanya apapun padanya. Oh, Kinar. Jadi dia bekerja dengan suamimu? Dayu berbinar. Maksudmu, Kak? Ivan Pranata. Dialah pria Inuyasaku. Dayu menggenggam tangan Kinara. Berarti benar, aku bertemu dengannya setelah dia dari bangsamu. Kinar tersenyum saat melihat ekspresi wajah bahagia dari Dayu. Dan berharap sekretaris Ivan bisa menemuinya dan merajut kasih mereka kembali. Hingga rampung dengan makan siang itu, mereka pun berbincang-bincang cukup lama. Bahkan sampai lupa waktu, hingga pintu ruangan mereka diketuk seseorang dan membuat keduanya menoleh. Pintu itu dibuka oleh sekretaris Ivan, di mana di belakangnya adalah Mas Tara yang sudah menyunggingkan senyum kepada sang istri. Seraya berjalan melewati Ivan, menghampiri Kinara yang sudah berdiri menyambutnya. Di sana Ivan membatung, bahkan tangannya masih menyentuh handle pintu itu. Dengan tatapan tertuju pada Dayu. Ia tidak menyangka bahwa dokter kandungan tersebut adalah Dayu. Sama halnya dengan gadis itu yang turut menatap ke arahnya. Bahkan sampai-sampai mereka tak menyadari 2 sejoli yang lain tengah saling berpelukan. Hingga kecupan mesra diberikan Leonard di bibir sang istri. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.